Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Setelah berbicara, Jin Zhongfu menelan teratai es giok beku di tangannya. Benar saja, semangat juangnya yang hilang sepenuhnya teredam, dan bahkan lukanya pun sembuh dengan cepat. Roh yang gagal menembus level berikutnya. Kebenciannya masih ada dan akhirnya membentuk roh. Tak hidup maupun mati, luar biasa kuat. Melihatnya hari ini memang persis seperti yang dikatakan rumor. Dengan kekuatan bintang 8 menengah, kekuatan tempur yang luar biasa, dan metode yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan saya di puncak level bintang 8 hanya mampu menandinginya. Namun saya yakin Anda juga tidak menggunakan kekuatan penuh Anda. Tentu saja, saya juga tidak menggunakan kekuatan penuh saya. Kita berdua orang pintar. Oh tidak, Anda bukan manusia. Zhang Zhongfu berbicara dengan fasih. Wajah Guyen garang dan dia selalu terlihat seperti ini. Tak mampu melihat ekspresi apapun di wajahnya. Namun ketika Zhang Zhongfu mengucapkan kata-kata, Anda bukan manusia, tinju Guyen mengepal. Jelas kata-kata ini membuat Guyen merasa terhina. Anda memaksa saya. Saya tahu Anda punya leluhur bintang 9 di belakang Anda, tapi saya tidak takut. Saya tidak lagi takut mati. Saya sudah mati. Bahkan jika saya mati, saya akan menyeret Anda bersama saya. Guyen yang marah pada Zhang Zhongfu menggertakkan giginya dan berkata, dia akhirnya mengungkapkan mengapa dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia tidak ingin memaksa leluhur bintang 9 ikut campur. Sekalipun kuat, dia bukan tandingan seorang bintang 9. Namun kata-kata Zhang Zhongfu hanya mengobarkan amarah Guyen, seperti bom yang sumbunya telah dinyalakan, siap meledak kapan saja. Jangan terburu-buru. Maksud saya, apa Anda ingin menjadi manusia lagi? Melihat amarah Guyen, Zhang Zhongfu segera menambahkan, sehingga Guyen yang geram melototi Zhang Zhongfu. Tetapi kata-kata Zhang Zhongfu membuat Guyen gemetar lagi. Matanya berkilat dengan kilatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya tahu, tak seorang pun ingin menjadi monster. Saya juga tahu, bukan berarti Anda tidak bisa menemukannya. Tapi Anda hanya takut melihatnya. Anda takut dia akan ketakutan dengan penampilan Anda saat ini. Jadi yang perlu Anda temukan bukanlah dia, melainkan menemukan jati diri Anda. Zhang Zhongfu menatap Guyen, setiap kata bagaikan jarum. Guyen membeku sepenuhnya, matanya tertuju pada Zhang Zhongfu, tenggelam dalam pikiran. Mustahil. Setelah mencari di seluruh benua Dodi dan tak ada cara untuk meregenerasi saya. Dan Anda tidak mungkin punya cara. Manusia itu luar biasa licik. Anda pikir Anda bisa menipu saya? Saya tak akan tertipu. Guyen ragu-ragu, merenung sejenak, memperhatikan Zhang Zhongfu menggelengkan kepalanya berulang kali. Matanya dipenuhi keraguan. Namun hati Guyen memang bimbang. Meskipun ia telah terlahir kembali, memiliki pemikiran dan karakteristik kehidupan manusia normal, ia tidak benar-benar hidup. Ia harus terus-menerus melap jiwa untuk mempertahankan hidupnya. Dengan setiap jiwa yang diserapnya, Guyen menjadi semakin mengerikan, karena ia terlahir kembali sebagai bayi darah. Ia menghadapi berbagai ancaman yang menyebabkan terbentuknya tubuh parasit baru. Wujudnya yang kekar dan mengerikan saat ini untuk melindungi dirinya yang sebenarnya. Penampilan yang aneh secara alami mengundang diskriminasi, sehingga ia bisanya muncul dalam wujud jubah hitam. Jarang menunjukkan wujud aslinya kecuali jika diperlukan pertempuran sengit. Seperti yang dikatakan Zhang Zhongfu, dengan kemampuan Guyen saat ini, mustahil ia tidak dapat menemukan orang yang selalu ia dambakan. Hanya saja Guyen tidak memiliki keberanian untuk menghadapinya lagi. Apakah Anda yakin telah mencari di seluruh benua Dodi? Zhang Zhongfu bertanya lagi kepada Guyen sambil menatapnya. Pertanyaan ini mengejutkan Guyen yang sepertinya teringat sesuatu. Menatap Zhang Zhongfu lalu perlahan menggelengkan kepalanya.
Selain laut itu, kata Guyen perlahan. Laut yang ia maksud tentu saja adalah samudra keemasan di luar benua Dodi. Samudra yang tak dapat didekati oleh makhluk apapun di benua itu, penuh dengan korosivitas. Adapun apa yang ada di lautan kemasan itu tetap menjadi misteri yang tak terungkap. Tidak, bukan hanya laut itu. Saya tahu Anda telah mencari di seluruh benua. Apakah Anda telah mencari benua Dodi yang hilang? Benua Dodi sebelum bencana. Apakah Anda telah mencarinya? Yan Zhongfu mengangkat tangannya, mengelurkan jari, dan menggoyangkannya ke kiri dan ke kanan sebelum menatap Guyen. Berbicara perlahan. Mendengar ini, mata Guyen kembali melebar saat ia menatap Yan Zhongfu, membuka mulutnya tetapi ragu untuk berbicara. Jelas bahwa Guyen terkejut saat ini. Dahulu kala, sebelum bencana besar dunia benua Dodi, Guyen tercengang. Ia sebenarnya telah mengabaikan hal ini. Ia juga orang dari zaman itu. Jadi ia tahu betul betapa kuatnya benua Dodi saat itu. Guyen tahu lebih baik daripada siapapun bahwa sebelum bencana kuno, benua Dodi penuh dengan orang-orang kuat. Dibandingkan dengan sekarang, benua Dodi ratusan atau ribuan kali lebih kuat. Dan tingkat perkembangannya juga jauh lebih kuat. Hal ini terlihat dari resep yang diberikan Kaisar Iblis tua kepada Xu Yan. Tingkat perkembangannya saat itu, baik dalam kultivasi maupun aspek lainnya, jauh lebih tinggi daripada sekarang. Benua Dodi saat ini secara alami tidak berdaya, tetapi benua Dodi di masa lalu mungkin tidak tanpa solusi. Sayangnya, saya baru saja mengetahui metode ini. Saya dapat membantu Anda, tetapi saya memiliki syarat. Kata Yan Zhongfu lagi. Mendengar ini ekspresi Guyen melembut, namun ia tidak berani sepenuhnya mempercayai Yan Zhongfu. Namun jika ia benar-benar dapat terlahir kembali sebagai manusia, Guyen bersedia memberikan segalanya. Ia hanya ingin menjadi dirinya yang dulu untuk melihatnya sekali lagi. Saya akan percaya pada Anda sekali ini. Apa syarat Anda? Katakan pada saya, jika Anda berani berbohong pada saya sedikit saja, saya akan melawan Anda sampai mati. Guyen menatap Yan Zhongfu terharu. Betapa ia ingin kembali ke jati dirinya yang asli. Semakin gila seseorang, semakin berbakti mereka. Dan kegilaan Guyen bermula dari dia tak bisa ia lepaskan. Inilah kekuatan cinta. Guyen rela menyerahkan segalanya demi bertemu dengannya lagi. Syarat saya sederhana. Kali ini, bantu kami menghancurkan Balai Pil. Yan Zhongfu menatap Guyen, niat membunuh yang langka muncul di wajahnya. Begitu ia berbicara, Guyen merutkan kening. Ia tampak waspada terhadap sesuatu. Ia telah diperintahkan dan jelas Guyen takut pada aliansi bayangan. Jika ia menyetujui permintaan Yan Zhongfu, itu seperti menodongkan pisau di tenggorokannya sendiri. Jika apa yang dikatakan Yan Zhongfu benar, maka Guyen akan melakukan apa saja. Namun jika kata-kata Yan Zhongfu benar, Guyen mungkin akan hancur dicabik-cabik oleh aliansi bayangan, cepat atau lambat. Manusia di depannya ini membuat Guyen bergulat dengan pikirnya sendiri, ragu apakah harus mempercayainya atau tidak. Guyen ragu-ragu untuk waktu yang lama, kepalanya tertunduk berpikir. Melihat ini Yan Zhongfu juga menyadari kekhawatiran Guyen. Jika Guyen saja waspada, Yan Zhongfu yakin bahwa selain 9 bintang, hampir tidak ada yang bisa mengancam Guyen. Mata Yan Zhongfu sedikit menyipit dan ia berpikir dalam hati. Sepertinya aliansi bayangan sangat kuat. Jika bahkan makhluk sekuat Guyen saja waspada, maka aliansi bayangan pasti memiliki makhluk yang lebih kuat daripada Guyen. Mungkinkah ada 9 bintang lain yang tidak diketahui? Ketika Yan Zhongfu memikirkan hal ini, sarafnya terasa seperti ditarik oleh kekuatan besar dan semangatnya tersentak. Saat ini hanya ada 9 bintang yang diketahui di antara ras manusia, iblis dan monster yang saling mengawasi dan menyeimbangkan. Bagaimana mungkin ada 9 bintang keempat? Yan Zhongfu merasa ngeri membayangkannya. Jika memang ada 9 bintang keempat, aliansi bayangan selalu bertindak diam-diam. Jarang memprovokasi kekuatan-kekuatan besar ini dan jarang terlibat dalam kepentingan ekonomi.
Jika ada 9 bintang yang memimpin, tingkat perkembangan aliansi bayangan pasti tidak akan lebih rendah dari kekuatan-kekuatan besar ini. Apa Anda takut? Yen Zhongfu benar-benar bingung dan menatap Wei Yin. Tidak, di dunia ini hantu dan dewa tidak menakutkan. Yang lebih menakutkan daripada hantu dan dewa adalah hati manusia. Wei Yin menatap Yen Zhongfu. Meskipun aliansi bayangan kuat, ia tidak takut. Yang ia takutkan adalah Yen Zhongfu. Dan apakah yang dikatakan Yen Zhongfu itu benar atau salah? Anda masih tidak percaya pada saya? Yen Zhongfu menatap Wei Yin. Jelas Wei Yin masih belum sepenuhnya mempercayai Yen Zhongfu. Ini pengkhianatan, masalah hidup dan mati. Bagaimana mungkin Wei Yin berani ceroboh? Saya bersumpah atas nama Kaisar Manusia. Yen Zhongfu mendesah. Dia mungkin telah merencanakan sesuatu yang merugikan terlalu banyak orang. Dan berita itu sudah menyebar. Dia tidak punya pilihan selain bersumpah. Wei Yin tertegun sejenak dan tatapan tegas perlahan muncul di matanya. Saya juga berharap saat saya menjadi kupu-kupu, saya tidak lagi beruban. Tidak lagi kesakitan dan penampilan burung saya tidak lagi membuat takut. Xin-er. Wei Yin menarik nafas dalam-dalam. Dia membulatkan tekad. Dia memutuskan untuk mempercayai Yen Zhongfu dan membantunya menghancurkan istana Pil. Dan semua demi orang yang dicintainya. Aliansi bayangan, patuhi perintah saya. Musnahkan aula Pil. Wei Yin tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap semua pembunuh aliansi bayangan yang berpartisipasi dalam pertempuran. Dan meraung. Para pembunuh aliansi bayangan semua tercengang mendengar perintah ini. Begitu pula orang-orang dari keluarga Xiao. Anggota Aula Pil benar-benar bingung, tidak tahu apa yang telah terjadi. Dan Cheng tentu saja juga mendengar perintah itu. Matanya terbelalak tak percaya. Aliansi bayangan telah membelot. Tuan Wei Yin, benarkah melanggar perintah adalah pelanggaran berat? Beberapa bawahan aliansi bayangan bergegas berkumpul, menatap Wei Yin dengan tak percaya, sehingga Wei Yin bertuan kening. Melanggar perintah saya juga pelanggaran berat. Pilihan ada di tangan Anda. Wei Yin meraung, langsung membuat anggota aliansi bayangan ketakutan. Mereka gemetar dan menundukkan kepala, tak berani mengucapkan sepatah kata pun. Kekuatan intimidasi Wei Yin sungguh luar biasa. Ya, kami patuh pada Tuan Wei Yin. Para pembunuh aliansi bayangan semua membungkuk dan setuju. Saat ini mereka hanya bisa patuh pada Wei Yin. Lagi pula mereka semua telah menyaksikan metodenya dan mereka tak ingin dilahap olehnya. Aliansi bayangan, hancurkan Aula Pil. Para pembunuh aliansi bayangan meraung dan menyerbu anggota Aula Pil dan boneka iblis. Dengan bergabungnya aliansi bayangan, situasi di medan perang kembali condong ke arah keluarga Xiao. Meskipun jumlah para pembunuh aliansi bayangan sedikit, kekuatan tempur mereka luar biasa, menjadikan mereka pasukan tempur yang tangguh di medan perang, sehingga Aula Pil mengalami berbagai tingkat penyusutan setelah formasi Dewa Pil sebelumnya. Nyaris tak mampu mempertahankan keluarga Xiao dengan dukungan boneka iblis. Namun dengan pembelotan mendadak aliansi bayangan, Aula Pil sudah kesulitan bertahan dan mulai mundur selangkah demi selangkah. Sebanyak apapun boneka iblis yang mereka miliki sia-sia. Leluhur istana Pil berdiri melayang di udara, alisnya sedikit berkerut, seolah menyadari perubahan dalam pertempuran. Namun ia tetap diam, mengamati tanpa mengintervensi. Keluarlah, iblis berzirah. Leluhur istana Pil berkata dengan lembut. Saat dia berbicara, tanah di bawah istana Pil mulai bergetar hebat lagi. Kali ini bahkan lebih intens, dan gundukan yang terangkat semakin membesar, seolah-olah makhluk raksasa akan muncul dari bumi. Raungan memekakkan telinga meletus dan sebuah lengan tebal melesat keluar dari gundukan itu. Tidak seperti boneka iblis lainnya yang lengannya layu. Lengan ini tidak hanya tebal tetapi juga ditutupi oleh zirah emas yang besar, memancarkan aura 7 bintang. Lengan raksasa ini bukanlah entitas tunggal. Puluhan lainnya muncul di berbagai lokasi di dalam istana Pil dan jumlahnya sangat banyak.
Dari dalam lengan-lengan tebal berzirah emas, sebuah kepala perlahan muncul dari tanah. Wajahnya juga diselimuti zirah emas. Hanya memperlihatkan dua mata yang memancarkan cahaya kuning redup. Dibandingkan dengan boneka-boneka iblis sebelumnya, boneka-boneka iblis zirah ini jelas jauh lebih kuat. Tubuh mereka lebih dari 3 kali lipat ukuran boneka iblis biasa. Dengan tubuh mereka yang tinggi dan tegap, kekuatan 7 bintang, dan jumlah mereka yang besar, keluarga Xiao menghadapi pertempuran yang sangat sulit. Semua orang di pihak Xiao benar-benar terikat oleh boneka-boneka iblis berzirah ini. Pupil mereka mengecil, ekspresi mereka tercengang. Ini boneka-boneka iblis seperti ini. Boneka-boneka iblis sebelumnya yang sejumlah besar tidak terlalu kuat, dan keluarga Xiao hampir tidak mampu menghadapi mereka. Namun boneka-boneka iblis yang muncul sekarang jauh lebih besar, memancarkan aura yang sangat kuat dengan fluktuasi 7 bintang dan diselimuti zirah emas. Membunuh mereka akan sangat sulit. Ini iblis berlapis baja. Balepil benar-benar punya kartu truf. Konon iblis berpelapis baja sangat sulit dimurnikan, membutuhkan darah esensi binatang iblis dengan biaya yang sangat tinggi. Balepil berhasil memurnikan begitu banyak iblis berlapis baja. Kekuatan pertahanan dan serangan mereka luar biasa kuat. Ini gawat. Seketika seseorang dari keluarga Xiao mengenali iblis berlapis baja itu, dan raut wajah semua orang berubah serius. Setelah mendengar ini, sebaliknya moral Balepil melonjak. Dengan dukungan para iblis berlapis baja, bahkan jika aliansi bayangan membelot, mereka tidak akan menjadi ancaman. Kekuatan iblis berlapis baja ini sama sekali tidak kalah dengan para pembunuh aliansi bayangan. Mereka bahkan bisa menghadapi 10 sekaligus. Bunuh! Leluhur Balepil berkata dengan lembut. Iblis berlapis baja itu segera mengangkat kepalanya. Mata kuning gelapnya melotot ke arah ratusan sosok yang melayang di langit. Dengan hentakan tiba-tiba, sesosok yang besar menyerbu kerumunan, bergabung dalam pertempuran. Boneka iblis berlapis baja selain pertahanan dan kekuatannya tidak memiliki keahlian khusus apapun, tetapi keduanya sudah cukup untuk membuatnya sulit dihadapi. Saudara-saudara, serang bersama. Makhluk ini tidak punya kecerdasan, membunuhnya seharusnya tidak sulit. Di pihak keluarga Xiao, parit-parit berderak dengan suara gemeretak. Menghadapi iblis berbaju zirah, mereka tidak mundur, melainkan mengangkat senjata dan melancarkan serangan dahsyat. Senjata tajam beradu dengan tubuh iblis berbaju zirah, menghasilkan dentang logam dan percikan api yang menyilaukan. Setelah itu hanya bekas samar yang tertinggal di baju zirah emas iblis berbaju zirah. Suara benturan logam tak henti-hentinya. Semakin mereka menyerang, semakin banyak keringat yang membasahi wajah keluarga Xiao. Kita bahkan tak bisa melukainya. Monster macam apa ini? Ayo kita coba teknik bertarung kita. Pertarungan antara kedua belah pihak menjadi semakin sengit dengan kehadiran iblis berbaju zirah. Di saat yang sama, Sueto yang terjebak oleh teknik pertarungan jiwa Xiaoyan, cakram pengasah jiwa, berjuang dan tiba-tiba membuka matanya. Di dalam dua cakram pengasah itu hancur berkeping-keping dan mata Sueto memerah. Gelombang rasa sakit di benaknya membuat ekspresinya sangat menyakitkan, dan pandangannya masih agak kabur. Sueto menggelengkan kepalanya, langsung tersadar. Alisnya berkerut saat melihat Xiaoyan dan Danceng terlibat dalam pertarungan sengit. Lautan api dan Danceng memenuhi sebagian besar langit. Sueto murka oleh serangan Xiaoyan. Menyadari kelemahannya telah dimanfaatkan dan membuang-buang banyak waktunya. Ia menggenggam pedang raksasanya, siap menyerang. Tepat saat itu, sebuah tangan kuat mencengkeramnya. Sueto terkejut dan berbalik tajam. Orang itu tak lain adalah Guiyin, yang telah berjanji kepada Yen Zhongfu untuk membantu keluarga Xiao menghancurkan Aula Pil. Guiyin, apa perintah Anda? Sueto langsung bersikap hormat saat melihat Guiyin. Guiyin segera melepaskan cengkeramannya, menatap Sueto, lalu ke Danceng dan Xiaoyan. Mulai sekarang, hancurkan Aula Pil. Guiyin menatap Sueto, matanya tanpa ekspresi.
Tentu saja mungkin saja penampilan Guiyin terlalu garang, membuatnya tanpa ekspresi. Suetu tercengang. Setelah Guiyin selesai berbicara, ia terbang ke lokasi lain, meninggalkan Suetu yang tampak bingung. Sebagai anggota aliansi bayangan, status Suetu di aliansi itu hanya kalah dari Guiyin. Tetapi ia sangat menyadari perbedaan di antara mereka. Ia 100% yakin bahwa jika Guiyin ingin membunuhnya, ia tidak akan punya kesempatan untuk melawan. Lagi pula Suetu sangat memahami kekuatan mengerikan Guiyin. Saya tidak ingin mengulanginya lagi. Mengerti? Suara dingin Guiyin terdengar lagi. Setelah berbalik, bayi darah di belakangnya tiba-tiba membuka matanya dan menatap Suetu. Tatapan itu membuat bulu kuduknya berdiri dan ia segera menundukkan kepala dan mengepakkan tinjunya. Dimengerti, Tuan Guiyin. Meskipun dia tidak tahu apa yang telah terjadi, ia tahu bahwa saat ini ia sama sekali tidak boleh memprovokasi Guiyin. Jika tidak, ia akan berada dalam bahaya yang lebih besar daripada siapapun di medan perang ini. Bahkan dia pun sangat takut pada Guiyin, apalagi para pembunuh dari aliansi bayangan. Semua orang takut mati. Suetu berdiri, terpaku di tempat, menyaksikan kedua sosok itu saling bertautan di lautan api. Suetu bukan hanya seorang pembunuh dari aliansi bayangan, tetapi juga seorang tetua tamu dari Aula Pil. Berkat bantuan Aula Pil, ia berhasil menembus ke tahap tengah alam bintang 8. Misinya adalah membantu Aula Pil menghancurkan keluarga Xiu tanpa syarat. Jika Danceng bersedia mempersembahkan api penciptaan 6 Ki miliknya, sebuah api surgawi. Terlebih lagi, aliansi bayangan menyimpan kebencian yang besar terhadap Xiuyan, dan upaya mereka untuk membunuhnya bukanlah hal yang aneh. Perubahan mendadak dari musuh menjadi teman ini membuat Suetu agak tidak percaya, seolah-olah ia salah dengar. Namun saat ia menoleh, ia melihat bahwa para pembunuh aliansi bayangan memang berada di pihak keluarga Xiu, membantu menyerang Balai Pil. Ia kemudian menoleh ke arah Guiyin. Guiyin memegang pangkat tertinggi di antara semua pembunuh aliansi bayangan yang hadir. Jadi wajar saja jika para pembunuh ini harus mematuhi perintahnya. Yang membingungkan Suetu adalah situasi apa yang menyebabkan Guiyin tiba-tiba membelot dan membantu Xiuyan yang sedang berusaha keras membunuh musuhnya. Mungkinkah ada yang salah dengan Guiyin ini? Dia mengkhianati aliansi bayangan. Sekalipun Guiyin kuat, dia tidak mungkin lebih kuat dari dia. Jika dia tahu Guiyin kemungkinan besar akan menghadapi kematian saat kembali ke markas. Atau mungkin ini niat markas untuk membantu Xiuyan. Tapi rasanya mustahil. Suetu merenung sambil menggaruk kepalanya. Situasi saat ini membuatnya tidak yakin harus berpihak pada yang mana. Ia hanya bisa berdiri di samping, tidak lagi mengambil inisiatif. Menyaksikan Xiuyan dan Danceng bertarung dari jauh. Ia tampaknya tidak berniat untuk campur tangan. Entah dia membantu Xiuyan atau Danceng. Suetu percaya bahwa tindakan terbaik adalah mengamati dan menunggu dengan tenang. Sekarang Xiuyan dan Danceng masih bertarung sengit di lautan api. Xiuyan bertahan, sementara Danceng menyerang tanpa henti. Lautan api yang diciptakan oleh api penciptaan 6 Ki tampaknya meningkatkan kekuatan Danceng. Pada tahap awal alam 8 bintang, fluktuasi kekuatan yang dipancarkannya kini mendekati tahap tengah alam 8 bintang. Kecepatan dan kekuatannya tampaknya telah meningkat di dalam lautan api. Suara memborbardir tak henti-hentinya, tetapi Xiuyan tetap tenang dan kalem. Dengan setiap ayunan tinju Danceng, gelombang api terus menebus lengan Danceng, membentuk tinju berapi yang tanpa henti menghujani Xiuyan. Namun Xiuyan tidak pernah menganggap serius Danceng. Meskipun pemahaman Danceng tentang api surgawi memang lebih kuat daripada penggunaan api surgawi biasanya lainnya. Itu seperti memamerkan kapak di depan Xiuyan. Pemahaman Danceng tentang api surgawi bahkan tak bisa disebut sebagai do. Hanya bisa dikatakan bahwa ia telah meningkatkan pemanfaatan api surgawi. Tetapi ia belum benar-benar memahami api surgawi. Xiuyan di Batara Rumah Hantu telah memahami 3000 do dari do penguasa.
Do api, dan do agungnya sendiri, sehingga mendapatkan pengakuan dari semua api di dunia. Xiaoyan adalah kaisar api sejati yang dipuja oleh semua api. Xiaoyan, apa Anda berniat terus meringkuk seperti ini? Apa Anda hanya tahu cara melarikan diri? Danceng semakin cemas. Setelah mengaktifkan penciptaan 5 Qi-nya, beban di tubuhnya menjadi 200 kali lipat lebih besar. Jika ini berlanjut terlalu lama, tubuhnya pada akhirnya akan runtuh. Danceng khawatir karena ia telah mencapai level seperti itu, dan pertahanan Xiaoyan yang gigih membuat Danceng hampir tidak memiliki celah, dan tidak ada cara untuk menembus pertahanan Xiaoyan. Cepat bertindak, Xiaoyan, apa yang Anda lakukan? Pengecut? Danceng terus mengayunkan tinjunya dan meraung ke arah Xiaoyan, tetapi Xiaoyan tetap tenang, matanya tanpa ekspresi dan tanpa gejolak emosi. Ia tidak menunjukkan keinginan untuk menyerang dan sama sekali tidak tertarik pada Danceng. Bahkan saat ini, Xiaoyan masih berusaha memahami teknik Do yang dipelajari Zhanlo dari Pavilion Teknik Kultivasi. Jadi Xiaoyan tidak punya waktu untuk memperhatikan Danceng. Anda ingin saya bergerak? Mendengar ini, Xiaoyan menatap Danceng dengan sedikit rasa jijik di matanya. Meskipun Danceng telah meningkatkan kekuatannya hingga hampir mencapai tahap pertengahan bintang 8. Dengan bantuan api penciptaan 6 Qi, ia masih belum cukup di mata Xiaoyan. Penggunaan api surgawi oleh Danceng agak mirip dengan penggunaan api aneh oleh Xiaoyan untuk meningkatkan kekuatannya di benua Doqi. Tetapi penggunaan paksa seperti itu pasti membawa terlalu banyak kerugian. Xiaoyan, Anda hanya seorang pengecut yang hanya tahu cara melarikan diri. Lakukan gerakan Anda. Serangan ganas dan pukulan bertubi-tubi. Danceng berhasil diblok oleh Xiaoyan, sehingga Danceng yakin bahwa pertahanan Xiaoyan yang terus-menerus adalah kunci keberhasilannya menemukan kelemahan Xiaoyan. Danceng mulai cemas, sehingga ia terus memprovokasi Xiaoyan. Awalnya Xiaoyan tidak menganggapnya serius, tetapi sekarang mata Xiaoyan berbinar, seolah ia telah menguasai teknik bertarung yang baru dipelajarinya. Karena Anda begitu ingin dikalahkan, maka saya akan dengan senang hati menerimanya. Setelah mengatakan ini, Xiaoyan tiba-tiba tersenyum. Senyum ini membuat Danceng terdiam, seolah merasakan ada yang tidak beres. Sosok Xiaoyan bergetar, menghilang dari tempatnya semula dan muncul kembali tak jauh dari Danceng. Xiaoyan melihat sekeliling, yang dilihatnya hanyalah lautan api yang diciptakan oleh api penciptaan 6 Qi dan Danceng. Setelah berpikir sejenak, kilatan cahaya muncul di matanya. Sosok Xiaoyan melesat ke atas, tangan kirinya sedikit terangkat. Penguasa kuno api surgawi di tangannya berubah menjadi cahaya bintang, lalu cahaya terang melayang keluar dari alisnya, memanjang di sepanjang lengan kirinya hingga ke telapak tangan kirinya. Cahaya ini memancarkan aura yang sama sekali berbeda dari api surgawi. Tidak seperti sebelumnya, ia memancarkan aura dingin. Ini adalah roh hantu di dalam tubuh Xiaoyan. Selain api surgawi dan segel roh yang telah berubah menjadi baju zirah rohnya, Xiaoyan jarang menggunakan roh hantu. Tetapi teknik bertarung tingkat suci yang baru dipelajarinya ini membutuhkannya. Xiaoyan memiliki beberapa roh hantu, dan setelah mereka menyatu, energi mereka menjadi semakin kuat. Cahaya di telapak tangannya kiri Xiaoyan terus menyebar, perlahan membentuk busur di tangannya. Busur itu tembus cahaya, memancarkan kilau seperti kaca, dan bertatahkan 5 berlian. Masing-masing memancarkan warna yang berbeda. Kelima roh hantu ini jelas telah diperoleh Xiaoyan. Karena Anda ingin saya bergerak, maka saya akan menggunakan teknik pertempuran tingkat suci panah teratai surga yang baru saya pelajari untuk menguji kemampuan saya pada Anda. Xiaoyan mencengkeram busur suci, menatap dan Danceng di bawahnya. Ia dengan lembut mencubit bagian tengah busur suci dengan ibu jari, telunjuk dan jari tengahnya kirinya, dan seutas tali busur samar terlihat muncul. Ada busur, tapi tidak ada anak panahnya. Mungkinkah? Xiaoyan langsung mengerti. Inti dari teknik pertempuran ini terletak pada membuat yang mustahil menjadi mungkin. Kedua elemen ini adalah roh hantu dan api surgawi. Di antara 3 keajaiban, keduanya saling memperkuat dan saling menahan.
Dalam teknik pertempuran, dua keajaiban berbeda digunakan secara bersamaan. Roh hantu dikombinasikan dengan api surgawi. Roh hantu menjadi busur dan api surgawi menjadi anak panah. Kumpulkan api menjadi anak panah. Segera api surgawi menyembur dari lengan Xiuyan. Dengan cepat mengembun menjadi anak panah yang ditempa dari api di antara tali busur. Seekor naga api melingkari anak panah itu. Xiuyan sedikit mencondongkan tubuh ke belakang, menarik tali busur hingga menegang. Mata Danceng langsung menyipit, firasat buruk menyemutinya. Namun sudah terlambat. Xiuyan melepaskan ibu jarinya, tali busur putus, dan anak panah yang terbentuk dari api surgawi melesat dengan cepat. Kemudian anak panah itu semakin membesar di udara, berubah menjadi pelangi panjang yang melesat lurus ke arah di Danceng. Danceng segera mengaktifkan penguasa gelombang 6 Ki mendalam, dengan cepat mengumpulkan gelombang api di sekitarnya ke arahnya. Bahkan sebelum anak panah Xiuyan mencapainya, Danceng merasakan ancaman yang luar biasa. Ia merasa jika terkena anak panah Xiuyan, ia akan terluka parah, bahkan mungkin terbunuh. Matanya dipenuhi kekhawatiran. Baru belajar teknik bertarung tingkat suci. Xiuyan benar-benar pelajari teknik bertarung baru saat bertarung. Danceng hampir kehilangan suaranya, menatap Xiuyan seolah-olah sedang menatap monster. Jadi sambil bertahan dari serangannya, Xiuyan juga teralihkan oleh teknik bertarung baru. Danceng mengira penciptaan 5 Ki-nya sendiri sudah sangat kuat dalam gelombang api ini. Tetapi penilaian Xiuyan seolah menampar wajahnya. Bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi begitu kuat? Hanya dalam beberapa bulan, kekayaan macam apa yang diperoleh anak ini? Informasi yang saya terima sebelumnya mengatakan bahwa dia hanya berada di puncak 7 bintang. Hanya dalam beberapa bulan, bagaimana dia bisa menembus 8 bintang? Tahap tengah. Monster. Anak ini benar-benar monster. Mata Danceng menunjukkan kepanikan. Dia harus panik karena Xiuyan benar-benar terlalu kuat. Dia pikir setelah menembus 8 bintang, Xiuyan bukan lagi lawannya. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Xiuyan juga telah menembus 8 bintang. Setelah Danceng memadatkan lautan api di depannya menjadi dinding api yang tebal, panah Xiuyan langsung menembus dinding Danceng. Sangat berhati-hati. Ia menduga panah itu akan menembus dinding secara langsung dan telah mempersiapkan pertahanan. Namun panah Xiuyan lenyap seketika setelah menancap di api. Danceng sangat gugup dan Xiuyan di sisi lainnya juga tercengang. Ia begitu percaya diri dengan anak panahnya, tetapi mengapa panah itu menghilang setelah menembus dinding api? Hal ini langsung membuat Xiuyan merasa malu. Apaan? Teknik bertarung tingkat suci macam apa ini? Selesai begitu saja. Xiuyan tercengang. Biasanya anak panah itu seharusnya menembus dinding api, membuatnya tampak seperti tidak ada apa-apanya. Namun sekarang anak panah itu bahkan tidak bisa menembus dinding api, seolah-olah telah ditelan olehnya. Xiuyan, apa Anda bercanda? Seketika Danceng yang tegang pun rileks, tertawa dan mengejek Xiuyan. Begitu ia selesai berbicara, dinding api itu mulai berputar dan runtuh, dan seberkas cahaya melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Begitu cepatnya sehingga Danceng bahkan tidak sempat bereaksi. Dengan suara angin yang menusuk sebuah anak panah berapi menembus langsung ke tubuh Danceng, sehingga Danceng kehilangan keseimbangan dan jatuh terlentang seperti layang-layang yang talinya putus. Jatuh menghantam tanah dengan keras dari udara, menimbulkan kepulan debu. Kemudian sebuah kawah menghantam tanah, diikuti ledakan lain. Pilar api menyembur keluar dari kawah, melesat lurus ke langit dan membelah awan menjadi 2. Kekuatannya sepertinya cukup hebat. Xiuyan tertegun, teringat mengapa ia menghilang sejenak di balik dinding api. Ia menyadari bahwa anak panah itu terbentuk dari api surgawi, sedangkan dinding api itu diciptakan oleh api penciptaan 6 Ki, yang juga merupakan api surgawi. Ketika anak panah itu mengenai dinding api,
Anak panah yang terbentuk dari api surgawi Sioyen menyerap seluruh energi api pencipta 6Ki yang membentuk dinding tersebut, sehingga terjadi penundaan. Kepala istana telah dikalahkan. Pertempuran di sini langsung menarik perhatian banyak orang, termasuk Yen Zhongfu, Guyin, dan Sueto, bahkan leluhur Balepil. Semua mata tertuju pada pertempuran yang sedang berlangsung di bawah komando Sioyen. Saat itu, Sioyen melayang di udara memegang busur suci yang terbuat dari roh hantu, terus-menerus mengamatinya. Api dan ledakan di tanah perlahan menghilang, memperlihatkan kawah besar di depan semua orang. Debu perlahan mengedap dan Danceng tak terlihat dimanapun. Sebaliknya, Sioyen tampak acuh tak acuh terhadap apakah Danceng masih hidup. Danceng tampak tidak mengancamnya, jadi Sioyen tidak terlalu memperhatikannya. Sebaliknya, Sioyen lebih memperhatikan Sueto. Ia menoleh dan menatap Sueto di kejauhan. Sueto melayang di kejauhan dan ia secara alami merasakan tatapan Sioyen. Mata Sioyen sedikit menyipit karena tatapan Sueto tenang mengejutkan Sioyen. Mengapa tidak ada semangat juang di mata pria berbaju besi darah ini? Apa yang terjadi? Sioyen bertanya-tanya dalam hati, langsung menduga bahwa situasi pertempuran pasti telah berubah. Sioyen tidak tahu bahwa Sueto berasal dari aliansi bayangan, tetapi ia merasa orang ini memiliki kekuatan, setidaknya jauh lebih kuat daripada Danceng. Sioyen kemudian menoleh ke arah Yen Zhongfu dan Guiyun, mendapati keduanya sedang berbicara, bukan berkelahi. Ia melirik para pembunuh aliansi bayangan dan mendapati mereka sedang menyerang Aula Pil. Mengapa aliansi bayangan menyerang Aula Pil? Bukankah seharusnya mereka membantu Aula Pil? Mengapa mereka malah menyerang Aula Pil? Jelas hal ini membuat Sioyen tercengang. Apa yang terjadi dalam waktu singkat ini melawan Danceng? Mungkinkah aliansi bayangan telah dibujuk oleh kaisar manusia untuk membantu keluarga Xiao saya? Sioyen agak curiga dan bingung harus berbuat apa. Para iblis dan baju besi menarik perhatiannya. Di pihak keluarga Sioyen, para prajurit keluarga Xiao seperti manusia, monster, dan iblis darah. Semuanya telah bergabung dalam pertempuran. Para iblis berbaju zirah inilah yang menarik sebagian besar pasukan tempur. Sioyen kemudian menatap leluhur Balepil. Para iblis berbaju zirah ini pasti telah dipanggil oleh leluhur Balepil. Leluhur Balepil masih berdiri melayang di udara. Wajahnya tak menunjukkan ekspresi apapun, melainkan tampak agak hati-hati. Danceng merasa ragu setelah serangan Sioyen. Leluhur Balepil tampaknya juga menyadari hal ini. Perlahan menoleh untuk menatap Sioyen. Sioyen dan leluhur Balepil sedang saling bertatapan. Sioyen masih belum bisa melihat kekuatan sejati leluhur Aula Pil. Memberikan rasa ketidakpastian yang samar-samar, seolah-olah dia bukan manusia. Iblis mengamuk. Muncullah! Leluhur Aula Pil melihat kawah yang ditinggalkan Danceng, dan pria yang terbang di sana tampak murka, berbicara lagi. Tanah bergolak sekali lagi dan tanah terus bergolak keluar. Sebuah lengan merah tua seolah berlumuran darah muncul dari tanah. Auranya yang kuat membuat pupil Sioyen mengecil. Seberapa luas ruang di bawah Aula Pil ini hingga menampung begitu banyak boneka iblis dan semuanya begitu kuat? Mungkinkah sebagian besar keuntungan Aula Pil selama bertahun-tahun telah diinvestasikan untuk membuat boneka iblis ini? Boneka iblis dalam jumlah besar seperti itu pasti menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Sioyen yang memperhatikan tanah Aula Pil yang masih bergolak juga diam-diam terkejut. Ia mengira formula Aula Pil adalah kartu truf terbesar Danceng, tetapi sekarang tampaknya ribuan boneka iblis ini mungkin adalah kartu truf sejati Aula Pil. Saya pernah melihat beberapa boneka iblis ini dalam resep yang diberikan Kaisar Iblis Tua kepada saya. Boneka iblis berlapis baja berfokus pada pertahanan dan kekuatan, tetapi relatif lemah dalam hal kecepatan.
dengan kelemahan utamanya pada sendi-sendinya yang fleksibel. Boneka iblis darah unggul dalam serangan dan kecepatan dan sangat kuat. Ada juga boneka iblis raja yang konon terbuat dari esensi darah naga dan merupakan yang terkuat di antara boneka iblis. Mungkinkah Aulapil memiliki boneka iblis raja? Itu tidak mungkin, karena persyaratan untuk membuatnya terlalu tinggi. Sekalipun Aulapil kuat, mustahil menemukan esensi darah naga untuk membuatnya. Boneka iblis darah pastilah katutup terakhir. Xiaoyan mengingat resep yang dicatat oleh Kaisar Iblis Tua. Boneka iblis itu pasti dibuat oleh seorang alkemis. Meskipun berbeda dengan pil, ada beberapa kesamaan pada intinya. Pil harus dibuat dengan api surgawi tetapi terbuat dari mayat dan berbagai bahan lainnya. Balai pil memiliki jumlah alkemis terbanyak, jadi tidak mengherankan mereka menghasilkan begitu banyak boneka iblis. Puluhan ribu boneka iblis ditambah boneka iblis berlapis baja dan boneka iblis darah yang membutuhkan bahan dan proses yang tak terhitung jumlahnya untuk dibuat, yang menunjukkan investasi besar Balai Pil. Mungkinkah Balai Pil telah meramalkan hari ini, atau mungkin mereka punya rencana lain, hanya agar kemunculan Xiaoyan mengganggu jadwal mereka? Saya tak pernah membayangkan bahwa Balai Pil, kekuatan yang tampak saleh ini, yang sebagian besar terdiri dari pedagang, akan begitu berbeda dari iblis dalam perbuatan bawah tanah mereka. Saya benar-benar bertanya-tanya dari mana mayat-mayat ini yang berubah menjadi boneka iblis berasal. Mata Xiaoyan menyipit, merasa jijik terhadap Balai Pil. Boneka iblis harus diciptakan saat jiwa mayat masih utuh. Jika tidak, jiwa boneka ciptaan tersebut tidak akan dapat bereinkarnasi dan akhirnya menjadi hantu pengembara di dunia. Nah, demikianlah cerita hari ini. Kita jumpa lagi lain hari ya guys ya. Bye-bye.